Hai guys, welcome back to Errol Chess. Terima kasih sudah klik video ini. Kita akan bahas sesuatu yang spesial, permainan dari Visianan melawan Faustinoro yang bertajuk dengan Clash of Generation. Kalau di bahasa Indonesia sih artinya pertarungan beda generasi nih kan teman-teman. Kita tahu bahwa Visianan sekarang menjabat sebagai wakil presiden FIDE, legend lah teman-teman, dan sudah mengikuti turnamen secara kompetitif. Nah, melawan Faustinoro. Faustinoro ini pecatur muda berusia 10 tahun dari Argentina yang disebut dengan Messi of Chess. Pertarungan ini terjadi di Italia dengan format 2 game, caturnya 10 menit dengan bonus waktu 3 detik setiap melangkahnya. Langsung aja kita bahas teman-teman. Terjadi di Italia. Visianan dengan game pertama memulai dengan langkah E4, kemudian E5. Lupa aku. Jangan lupa klik tombol like-nya dulu guys. Jangan lupa di-share dan di-subscribe. Dan jangan lupa jadi langganan di YouTube buat kalian yang pengen lebih improve lagi. Kalau kalian pengen jago main catur, pengen rating chesscom-nya naik cepat, rating lichess-nya naik cepat, langganan mulai dari 30.000. E4 E5, putih kuda F3, hitam kuda C6, Anan mainkan langkah bishop B5. Ruy Lopez, kemudian Faustinoro jawab dengan A6. Putih bishop A4, hitam kuda F6. Putih D3, hitam B5, kemudian putih bishop B3, hitam bishop C5. Nah, ini adalah Anderson variation atau Morphy defense ya dalam Ruy Lopez opening guys. Putih C3, mau D4 dan mau simpan gajahnya di petak C2 karena kekuatan putih dalam Ruy Lopez adalah bishop terang, hitam juga bishop gelapnya. Hitam jawab dengan langkah D6, kemudian putih mengamankan raja terlebih dahulu, hitam bishop ke petak B6, putih kuda B ke petak D2, hitam lanjutkan dengan rokade pendek, putih benteng E1 middle game, hitam melakukan manuver kuda E7. Kemudian putih D4, hitam kuda G6. Kalau kalian lihat posisi ini dan sudah lihat partai dari Magnus melawan Gukes, mirip-mirip nggak guys? Mirip-mirip ya, karena ini masih teori guys, dan baru 11 langkah. Putih H3, hitam bishop ke petak B7, putih bishop C2, hitam benteng E8. Nah, ini petak center sekarang menjadi pertarungan yang sangat intens. Kemudian Anan coba mendobrak lewat sayap menteri, hitam menjawab dengan queen ke petak D7. Putih B3, tujuannya mau hidupin bishop ke sini. Kemudian hitam rook ke petak D8, petak center. Putih menutup petak center dengan D5, membuat pertandingan menjadi semi tertutup. Kalau kalian jadi Faustinoro, kira-kira sebagai pemain hitam, middle game-nya harus ngapain guys? Kalian mau bikin ide apa teman-teman? Nah, kita bisa belajar dari Faustinoro nih. Ya, Faustinoro mainkan langkah kuda H5. Artinya, prinsip dasar dari seorang pemain top dunia, Super Grandmaster, apabila masuk ke middle game adalah membuat perwiranya lebih optimal. Nih, kuda H5 mau kuda ke petak F4, nanti menekan pion H3 dan G2. Anan mainkan langkah kuda ke petak F1, hitam bishop ke petak C8 terlebih dahulu, kemudian putih menukar bishop gelap dengan bishop E3. Pertukaran diterima hitam, kemudian putih makan dengan pion. Taktis ya. Yang tadinya ide Faustinoro ke petak F4 digagalkan oleh Anan. Oro nggak kehabisan akal, Oro akhirnya dobrak lewat C6. Tapi Anan memperkuat lini tengah dengan C4. Oro kemudian menjawab dengan langkah B4, putih manuver kuda ke petak H2, hitam kuda F6. Ya, kita bisa lihat secara struktur ada kelemahan putih yaitu pada petak E3, E4 ya. Gimana teman-teman kira-kira langkah berikutnya? Yap, manuver perwira dilakukan, kuda G3. Kemudian Oro dianggap melakukan kesalahan dengan H6. Harusnya dia di sini mainin langkah A5 untuk menutup kekuatan putih dari sayap menteri. H6 dimainkan, kemudian putih benteng F1 mengambil jalur yang terbuka. Hitam kuda ke petak H7, putih kuda ke petak F5 masuk. Kemudian hitam kuda ke petak E7 dan Anan harusnya menjalankan langkah kuda G4, tapi dia melakukan pertukaran kuda, membuat hitam unggul tipis.
Kenapa hitam unggul tipis? Ya kalian bisa lihat nih. Dengan menteri di petak E7, menteri bisa ke petak G5 guys. Atau kuda bisa ke petak G5. Gajah sudah mengincar pion di petak H3. Anan makan pion di petak C6. Oro menjawab dengan langkah menteri C7. Ya. Ada pilihan lain yaitu A5 lebih bagus guys. Ya, kemudian putih akhirnya menekan dulu dengan A5. Oro ngambil pion di petak C6. Putih Queen D2 mengancam pion B4. Queen C5 dimainkan oleh hitam. Putih mainkan langkah kuda ke petak F3. Hitam bishop ke petak B7. Putih kuda ke petak E1 manuver. Hitam menteri A7 kasih pion di petak B4. Tapi dia juga bisa mengambil pion E3. Tidak terpancing putih. Langkah 31 benteng A4. Hitam kuda G5, putih mengambil pion B4, hitam dapatkan juga pion di petak E4. Nah, tapi mengambil pion E4 menjadikan hitam memiliki kelemahan. Apa jawabannya guys? Yes, Queen D3. Diagonal ancaman ke petak H7 terbuka. Di sini ada opsi pilihan langkah hitam menurut engine menarik ya, F5. Kalau misalkan dimakan, ada kuda G3 guys. Kalau mundur, ada gajah ke petak E4. Kalau menteri geser, kemudian pertukaran dan menteri C7. Artinya apa? Bukan menteri C7. Menteri makan E3. Kalau misalkan dia makan pakai kuda, maka ada jawaban kuda E4. Artinya apa teman-teman? Jika engine menyarankan demikian, berarti kekuatan dari diagonal ini tuh patut diwaspadai ya. Nah, cuma kan naturalnya Oro juga seorang manusia. Oro mainkan langkah bishop ke petak A8. Kemudian putih benteng B6 menekan pion A6. Dan Oro melakukan kesalahan dengan D5. Untung saja Anan tidak mainkan langkah C5 supaya jadi pion bebas dan mengancam pion A6. Tapi dia nggak melewatkan taktik, bishop makan D5. Dan Anan memilih sederhana, mengambil pion di sayap menteri. Pertukaran queen terjadi, dimakan lagi. Hitam kuda D2, putih benteng F2. Oro mendapatkan pion pengganti di petak B3. Putih kuda F3. Hitam bishop C4. Putih benteng A7. Kemudian Oro mainkan langkah blunder kuda C1. Harusnya dia benteng A8. Penyederhanaan. Kalau benteng A8 dimakan, kemudian dimakan lagi. Yes, walaupun putih dapat pion E5. Tapi sudah pasti bisa mendapatkan pion A5. Ya, Oro lebih memilih kuda C1. Apa hukuman atau langkah yang tepat untuk menghukum kesalahan hitam ini, teman-teman? Yes, benteng C7. Ya, itu langkah yang salah, teman-teman. Harusnya bishop ke petak A4. Apa tujuannya? Apabila benteng naik ke petak E6, maka benteng C7. Ini nih. Jadi bishop sama kuda dalam satu file. Dan bisa terjadi fork. Walaupun kuda D3 rugi ya. Karena bishop dan kuda ditukar dengan satu benteng. Rugi teman-teman. Nah, tapi Anan tidak melihat itu karena waktunya juga mungkin ya. Tinggal 3 menit benteng C7. Jangan lupa ini bermain 10 menit. Jadi time pressure mempengaruhi langkah-langkah mereka teman-teman. Nah, setelah benteng C7, Oro harusnya benteng C8 tapi bishop D3 dan Anan akhirnya mendapat kesempatan dengan bishop A4. Kuda E2 dilakukan, raja ke petak H2, benteng ke petak E6, kuda ke petak E1, ancam makan, bishop mundur, bishop B3, bishop ke petak rook ke petak F6 dan ya di sini Anan sudah semakin unggul besar dengan mendapat pion lagi di petak F7. Oro geser raja ke petak H8 menghindari windmill. Kemudian putih benteng F6. Hitam kuda ke petak C1. Kuda ke petak C1. Hitam benteng H6 dulu. Raja ke petak G7. Makan A6. Hitam kuda B3. Putih kuda F3. Oro belum mau menyerah. Benteng D3. Hitam makan E5. Makan E3. Benteng A7 skak. Raja ke petak F8. Kuda G6. Raja G8. A6 didorong. Putih kuda C5. Anan kemudian benteng E7, hitam makan lagi, Oro menyerah di langkah ke-57. Jika game dilanjutkan raja ke petak F7, maka pion A7 akan promosi.
Keren juga nih Paman Anan, 93,9% akurasinya, hitam 87%. Game ini berlangsung 2 game dan Anan sikat Faustino dengan 2-0. Kayaknya nervous kali ya. Tapi Faustino pinter juga kali. Dia oke lah gue kalah, tapi habis ini mungkin bakal dilatih sama Anan nih, jangan-jangan. Apa komentar kalian guys? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nah ini nih pemain catur. Jangan-jangan Anan walaupun menjabat dan sibuk sebagai wakil presiden FIDE masih latihan juga ya guys. Kita ketemu di video berikutnya.